Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada kehadirat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati Bapak Wira Adibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Yang kami hormati Bapak Muhammad Khozin Ahyar, MEK RSA, pemateri kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Nurliana, Asisten Laboratorium Pasar Modal 2021, yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian. Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Mohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum, agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, opening speech. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Menginjak acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang ke-6 dan 7 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya menginjak acara yang kedua, kepada Bapak Wira, waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Khozin dan seluruh tim dari kelompok studi pasar modal bersama para peserta sekolah pasar modal. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Tengah, yang senantiasa kita mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh FEBI. Dan teman-teman, ini adalah rangkaian sekolah pasar modal yang awal dulu kita udah pernah masuk ya, dan bersama dengan Ellen May, kemudian nanti akan sampai di full semester ini akan diteruskan dengan beberapa materi-materi yang sangat menarik. Kegiatan ini tentu tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu dosen dan seluruh fakultas yang ada di FEBI. Teman-teman sangat beruntung di sini. Karena kenapa? Karena tidak semua kampus itu menyelenggarakan kegiatan paralel seperti ini terus. Ya, terus-terusan maraton, sehingga teman-teman nanti tidak akan hanya mendapatkan informasi kulitnya saja, tapi udah sampai ke kulit, sampai ke daging-dagingnya juga gitu. Dan itu yang kemarin sempat kita mengilustrasikan bahwa orang yang berenang, belajar berenang, dia hanya belajar dari YouTube dan belajar dari buku, tanpa dia akan nyebur ke kolam, dia tidak akan bisa berenang. Jadi seorang perenang yang handal ya tidak akan mungkin menjadi perenang yang handal ketika dia tidak nyemplung ke kolam. Sama dengan ketika kita belajar tentang keuangan, belajar tentang perencanaan keuangan, tanpa kita masuk terjun ke dalam keuangan itu sendiri, ya kita tidak akan bisa dengan maksimal nantinya. Nah, di kesempatan ini saya ingin sedikit sharing ya teman-teman, beberapa hal yang kemarin belum sempat kita bahas. Nah, kebetulan ini kita dapat update yang kita bisa melihat, ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan teman-teman. Jadi indeks harga saham gabungan kita, ini kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai dengan 2021, itu kan grafiknya naik terus gini ya. Kalau kita ambil garis ya, itu dari 2011 sampai di 2021 itu naiknya begini. Tapi kita juga bisa ngelihat dalam perjalanan itu ada naik turunnya tuh.
ada merah ya, turun, naik lagi, turun, naik lagi dikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan posisi yang paling dahsyat kemarin kalau kita lihat di 2020 itu teman-teman, penurunan sampai terjunnya dalam banget. Itu karena apa? Itu karena kemarin di COVID-19 ya teman-teman ya, adanya COVID-19 yang terkonfirmasi masuk ke Indonesia di tahun 2020 itu menyebabkan indeks harga saham gabungan atau harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu mengalami penurunan. Ini kita bisa bayangin teman-teman, tebalnya penurunan itu loh. Garisnya itu terjunnya kan dalam banget ya. Indeks harga saham gabungan kan kalau kita kemarin belajar itu kan mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan. Semacam kalau kita kuliah itu kan ada IPK-nya kita gitu ya. Ada IPK-nya kita yang kemudian IPK itu mencerminkan nilai-nilai dari masing-masing mata kuliah yang ada. Nah, dengan melihat IHSG itu turun dalam, itu mencerminkan bahwa saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia pada saat itu mengalami penurunan yang sangat dalam. Itu yang kemarin kita sebut bahwa banyak orang di 2020 itu menang banyak. Kenapa? Karena pada saat dia itu harganya turun sampai kemarin tuh harga saham tuh sampai ada yang turun 40%, bahkan ada sampai yang 57% penurunannya. Nah, itu kan berarti kan separuh dari harga. Ada yang lebih dari separuh harga pada tahun di 2020 itu. Nah, pas turun kok kenapa malah menang banyak, Pak? Karena mereka yang ngerti, mereka yang dapat informasi banyak, mereka yang ngerti bahwa ini adalah peluang, itu dia memanfaatkan untuk beli. Ini adalah time to buy ini. Ini waktunya yang beli. Waktu yang tepat untuk membeli karena harga sahamnya turun drastis, tapi kinerja perusahaannya, kesehatan perusahaannya itu baik-baik saja. Berbeda kalau misalnya harga sahamnya turun, tapi memang perusahaannya lagi amburadul gitu. Nah, itu wajar sekali. Nah, itu kemudian banyak orang yang tahu informasi, bisa melihat peluang, itu memanfaatkan keberadaan pasar modal yang lagi jatuh pada waktu itu, waktunya untuk membeli. Dan sekarang mereka sudah untung banyak banget karena indeks pada waktu itu, teman-teman, indeksnya itu turun ke 3.800, 3.900-an. Sekarang indeks posisi Agustus kemarin itu udah 6.150. Jadi naiknya udah tinggi banget. Nah, yang ingin saya sampaikan dari grafik ini adalah ketika teman-teman nanti menjadi investor, jangan malas untuk mengupdate informasi. Jangan malas untuk mencari apa yang menjadi ini kondisi lagi seperti ini, apa ya kira-kira ya yang bisa kita jadiin peluang gitu. Setiap kesempatan, setiap kondisi selalu ada potensi atau peluang untuk bisa kita mendapatkan nilai lebih ya, baik secara finansial maupun secara pengetahuan dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang ini benar-benar baru pemula, ini saatnya kita memulai membiasakan diri untuk update informasi, baca sana, baca sini gitu ya, saring informasi yang benar. Kemudian setelah informasi terkumpul banyak gitu, sharing sama teman-teman atau mulailah menganalisa. Di situ menjadi poin kita bisa menentukan saham apa yang berpotensi untuk naik di kemudian hari. Nah, profil dari investor atau profil dari investor yang ada di tempat kita ya teman-teman, ini kemarin sempat saya singgung juga. Ini posisinya adalah yang paling atas ya, yang di bar paling atas ini menunjukkan bahwa komposisi investor asing itu dominan, ada 46%. Ya, sedangkan yang warna merah itu adalah investor retail, kayak teman-teman kayak masyarakat Indonesia gitu ya, itu disebut dengan investor real karena atau investor individual. Dan warna kuning ini adalah investor institusi yang merupakan perusahaan-perusahaan yang menempatkan uangnya, mengelola uangnya itu di pasar modal. Jadi teman-teman kalau misalnya bayar asuransi gitu ya, kemudian ada PNS atau ada perusahaan atau ada karyawan yang kemudian dipotong setiap bulan, ada biaya untuk dana pensiun gitu ya. Nah, itu duitnya tuh nggak didiemin, teman-teman. Mereka menggunakan uang yang teman-teman sisihkan itu, baik untuk asuransi, itu tabungan, untuk pensiun dan lain, itu diputar di pasar modal. Siapa yang memutar?
bisa dari perusahaan itu sendiri, yang kedua bisa dari manajer investasi. Nah, mereka itu masuk dalam investor institusi yang ada di warna kuning. Jadi ada dua jenis investor ya, retail sama institusi. Nah, kemudian di dalam secara jenisnya, secara biografinya ada dua lagi, yaitu investor domestik dan investor asing. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa investor asing itu menempatkan uangnya sangat banyak di tempat kita. 46% total dari duit yang ada di pasar modal itu hampir separuhnya itu punya investor asing. Apa yang bisa kita lihat dari sini, teman-teman? Kita bisa melihat bahwa investor asing itu sangat percaya menempatkan uangnya di tempat kita. Kenapa kok bisa percaya? Nggak mungkin kan dia percaya tanpa ada dasar. Mereka akan melihat sebuah negara ketika ekonominya bertumbuh, memiliki prospek yang cerah, dia akan berani menempatkan uang di situ. Kalau misalnya suatu negara prospek depannya itu suram, di situ banyak konflik, ekonominya nggak tumbuh, kira-kira investor asing mau nggak nempatin negara tersebut? Nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investor menempatkan uangnya di tempat kita oleh investor asing. Nah, dari kacamata satu lagi kita melihat bahwa, wah, kalau misalnya investor asing aja udah banyak berinvestasi di tempat kita, kenapa kok kita enggak? Kenapa kok investor di Indonesia atau retail atau masyarakat kita sendiri itu justru tidak memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi? Yang pertama adalah karena takut, ya. Kedua, karena uangnya harus jumlah gede nih kalau di pasar modal, padahal kan enggak juga. Persepsi negatif itu yang kemudian menjadi salah satu hambatan orang untuk melakukan investasi. Nah, tugas kita bersama, teman-teman sebagai mahasiswa, apalagi dari FEBI, gitu ya, ketika nanti sudah mengerti tentang pasar modal, menjadi tugas bersama untuk bisa meluruskan persepsi yang ada. Karena di luar sana itu orang kemudian menyamaratakan cryptocurrency gitu ya, robot trading, forex, itu tuh sama dengan saham. Padahal itu sangat-sangat berbeda. Nah, ini bisa jadi bisa jadi semangat kita bersama agar kita bisa menjadi investor di negara sendiri. Kita bisa memanfaatkan pasar modal ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai atau aset yang kita miliki saat ini. Ya, biar kita bisa bertumbuh sama-sama, kita bisa sejahtera bersama-sama. Ini ada jumlah jumlah emiten atau perusahaan terdaftar di tempat kita udah banyak sekali. Kita sudah menjadi konsumennya bertahun-tahun, kita sudah membuat mereka menjadi kaya tanpa kita sadari. Yang membuat mereka besar itu ya kita sendiri. Kita yang beli produknya, kita yang menggunakan jasanya, kita yang terus-terusan mempromosikan kepada teman kita, pakai Telkomsel aja misalnya. Wah, masuk angin ya udah beli sudah muncul gitu. Udah beli nabungnya di BNI aja, ATM-nya banyak gitu. Wah, kalau mau cantik pakai Mustika Ratu, dan kalau mau bangun yang bagus tuh pakai semen Gresik loh gitu, pakai semen Indonesia. Itu sama saja kita kan menjadi marketingnya mereka. Dan yang membuat mereka itu menjadi perusahaan yang besar itu adalah konsumen, dan produksinya mereka tuh kemana? Ke Indonesia, kita yang beli gitu. Dari pasar modal itu membuka kesempatan kita bukan hanya menjadi konsumen, tapi kita juga bisa menjadi bagian pemilik dari perusahaan tersebut dengan cara kita beli saham. Nah, ayo kita sama-sama tumbuh, kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang ada, jangan hanya menjadi penonton. Perusahaannya bertumbuh gitu, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Padahal kita di tempat yang sama dan kita memberi kontribusi secara nggak langsung terhadap perusahaan yang tumbuh tersebut. Nah, kita bisa loh menjadi pemilik perusahaan, mereka tumbuh, kita pun juga asetnya bertumbuh. Pasar modal itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat seperti itu. Nah, ini kondisi kita dibanding dengan posisi bursa-bursa di dunia, teman-teman. Paling tinggi ya sekarang year to date dari awal tahun sampai
di Januari 2021 sampai posisi Agustus 2021 kemarin, posisi pasar modal yang paling kencang yang biasanya dipegang oleh Amerika sekarang digeser oleh Saudi Arabia. Kemudian ada Austria. Polandia turun, Vietnam ini canggih banget nih ya di ASEAN, dia rekor biasanya dia sempat kita di atasnya mereka. Ini sekarang dia nomor 1 tuh untuk ASEAN. Turun posisi kita ada di atasnya Jepang plus 2,8%. Kita bisa lihat negara-negara tetangga yang masih minus tinggi. Tuh lihat, Filipina minusnya 3,5%, Malaysia masih minus 1,5%. Di Kolombia, di China malah 7% gitu. Ini posisi dari Januari sampai di Agustus 2021. Tapi kalau kita lihat dari Agustus 10 tahun yang lalu sampai Agustus kemarin, kita tuh udah plus 66%. Lihat ya. Malaysia masih di bawah kita. Thailand juga di bawah kita. Hong Kong juga di bawah kita. Kita udah plus 66% selama 10 tahun. Ya tadi ini menggambarkan indeks harga saham gabungan kita tadi, teman-teman. Nah, oke. Kemarin yang kelewat ini adalah ini. Saya minta waktu sebentar lagi ya, Mbak MC ya, untuk diskusi sedikit tentang pasar modal syariah yang kemarin belum sempat. Ya, yang kemarin belum sempat kita bahas. Nah, teman-teman di pasar modal kita itu ada pasar yang konvensional, ada juga yang pasar syariah. Namun itu adalah bukan bagian yang terpisah. Itu adalah satu bagian yang kemudian Majelis Ulama Indonesia bersama OJK itu melakukan screening, memilah-milah saham syariah dan saham non syariah. Jadi sama ketika saya pergi ke supermarket sama Mbak Nurliana juga pergi supermarket, ya Mbak Nurliana ini membeli sembako, membeli minyak goreng, membeli beras gitu ya, membeli alat kecantikan misalnya seperti itu. Yang dibeli sama Mbak Nurliana ini adalah produk-produk syariah. Pas saya datang, saya membeli katakanlah saya membeli rokok gitu ya. Padahal di supermarket yang sama. Yaitu supermarket katakanlah apa yang di ini ya. Supermarket luas ya. Di luas gitu. Kita tahu semua luas itu, kemudian luasnya satu, tapi di dalam luas itu ada produk yang dijual syariah dan non syariah menurut Majelis Ulama Indonesia. Mbak Nurliana masuk ke luas membeli beras dan membeli alat kosmetik tadi itu syariah. Sedangkan saya ke luas membeli rokok itu adalah yang saya beli adalah produk non syariah. Seperti itu ibaratnya. Nah, Majelis Ulama Indonesia awalnya kan dulu sebelum fatwa itu keluar ya, sebelum fatwa bahwa mekanisme transaksi di pasar modal sudah sesuai syariah, itu pasar modal itu dianggap sebagai tempat judi yang dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian di sana adalah tempat orang yang bakal merugi banyak. Sehingga tantangan itu membuat kita dari pasar modal ingin membuktikan bahwa pasar modal kita ini fair kok. Akhirnya dikaji sama MUI. Majelis Ulama Indonesia bersama Dewan Syariah Nasional ya, di situ menugaskan Dewan Syariah Nasional itu menguji. Sudah syariah belum sih pasar ini gitu. Ternyata setelah dibongkar, dipelajari, dikaji gitu ya, ternyata pasar modal kita ini sudah sesuai syariah, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, harga yang ada di pasar modal itu sudah tertera di situ. Artinya orang membeli barang itu harganya sudah kelihatan. Ini loh harganya segini, mau silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau nawar juga boleh kok. Di aplikasinya boleh. Dia ada transparansi di situ. Terus yang kedua adalah tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya kita bukan membeli kucing dalam karung. Kalau kita mau membeli saham ABC, katakanlah saham Indofood gitu.
Nah, kita tuh bisa ngelihat kualitas Indofood yang mau kita beli itu. Dari mana? Dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya sudah terbuka, terpublish di Bursa Efek Indonesia, sehingga ada transparansi juga di situ. Tidak membeli kucing dalam karung. Terus yang ketiga adalah jual belinya. Jual belinya itu sudah menggunakan bai al-musyawamah atau tawar menawar, menggunakan lelang berkelanjutan. Jadi saya punya barang 1.000, ini loh harganya 1.000, ada yang nawar 900, enggak kalau enggak 1.000 enggak. Ya udah deh tambahin 950 gitu. Oke, kalau gitu saya turunin 50 jadi 950 deh, deal. Ada transaksi di situ, ada akadnya. Jadi tidak ada paksaan harus membeli seharga segini, itu enggak. Dipersilakan untuk melakukan penawaran, nanti kalau sudah ada deal ya, itu baru akadnya selesai. Makanya transaksinya itu tidak ada yang dirugikan. Orang yang membeli saham di harga kepengennya dia itu akan dapat ketika orang yang mempunyai harga saham itu akan dilepaskan di harga yang diinginkan. Perkara nanti setelah membeli harganya turun itu adalah itu hal lain gitu ya. Tapi prosesnya antara A dan B tadi itu tidak ada yang dirugikan. Saling diuntungkan. Karena saya ingin membeli di harga 950, si orang tadi itu ingin menjual di harga 1.000, tapi setelah ditawar menjadi 950, oke deh, nggak apa-apa. Ikhlas, si tadi juga ikhlas menjual di harga 950, orang yang menawar tadi awalnya 900, kemudian ditambah nomor jadi 950, itu langsung deal di situ. Nah, yang membedakan apa, teman-teman? Yang membedakan kata si MUI tadi, mekanismenya udah sesuai syariah. Caranya sudah sesuai syariah, harganya juga udah transparan, sudah sesuai syariah. Tapi, kata MUI, tapi tidak semua saham yang kalian perdagangkan itu syariah. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah saham syariah. Syarat pertama adalah dia harus memenuhi kaidah Islam dalam sisi produk maupun jasanya. Jadi jasa yang ditawarkan atau produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang ada di pasar modal itu harus sesuai syariah. Contoh nih misalnya, pabrik kertas yang kemudian dia mengolah kayu menjadi bagian kertas, kertas itu digunakan untuk dijual sama pabriknya, itu syariah. Oke, sampai tahap 1 perusahaan kamu syariah, yang kertas tadi. Tapi ada syarat kedua, yaitu rasio hutang. Rasio hutang berbasis bunga, itu dibanding dengan asetnya, itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi boleh, kata MUI, boleh kok kalian berhutang, tapi jangan melebihi 45% dari total aset yang kalian miliki. Nah, setelah produknya syariah, dilihat nih laporan keuangannya. Coba deh laporan keuangannya, utangnya banyak nggak? Oh, utangnya cuma 10% dari total aset. Atau 15%. Oh, masih bisa masuk dalam batas toleransi. Oke, kalau gitu syariah. Pak, kenapa sih kok syariah dan nggak syariah berkaitan sama hutang? Jadi, ini adalah usaha bersama ya, teman-teman. Perusahaan yang sudah masuk ke bursa, yang kemudian menjadi perusahaan TBK, itu menjadi perusahaan bersama yang dikelola oleh perusahaan, oleh manajemen perusahaan. Nah, kalau manajemen perusahaan ini pengelolaannya nggak baik, utangnya gede, resiko bagi investor itu gede nggak? Besar. Jadi kira-kira banyak mudarat atau manfaatnya nih kalau misalnya orang investasi di utang yang gede, banyak mudaratnya, banyak resikonya, sehingga itu nggak syariah. Itu penjelasan dari MUI kemarin. Kenapa kok bisa masuk ke dalam rasio hutang? Nah, ternyata tadi si pabrik kertas, kita balik lagi ke pabrik kertas ya, teman-teman. Pabrik kertas tadi hanya 15%, jadi bolehlah ditoleransi, nggak apa-apa. Masuk ke tahap ketiga, yaitu pendapatan non-halal. Setelah produknya itu syariah, kemudian yang kedua adalah rasio hutangnya juga masih bisa toleransi karena cuma 15%. Nah, rasio pendapatan non-halal nih. Rasio pendapatan non-halal itu nggak boleh lebih dari 10%. Maksudnya gimana nih, Pak? Perusahaan tadi sudah produknya sudah syariah, hutangnya juga cuma 15%,
tapi ternyata ada pendapatan non halal yang lebih dari 10%. Contoh misalnya dia nempatin uang di sebuah deposito yang sangat besar bunganya, ternyata bunganya itu mendapat lebih hasil dari riba atau bunga tadi itu 10% komposisinya dari pendapatan dia. Nah, itu udah nggak syariah. Atau contoh lain, kertasnya tadi, pabrik kertas tadi, itu ternyata juga menyuplai kepada pabrik rokok. Kertasnya juga dikirimkan ke perusahaan-perusahaan rokok. Dan dari hasil penjualan pendapatan dari pabrik-pabrik rokok yang distorin sama pabrik kertas tadi, itu pendapatannya lebih dari 10% dari total yang dia dapatkan. Contohnya kalau misalnya dia dapat 1 miliar gitu ya, berarti kan 10%-nya kan 100 juta gitu ya. Nah, ternyata 500 juta tuh pendapatan hasil penjualan dari kertas tadi ke pabrik rokok itu komposisinya duit yang masuk tuh 500 juta, berarti 50% dari total pendapatan. Nah, perusahaan yang kertas tadi, meskipun lolos yang pertama, kemudian yang kedua juga lolos, tapi yang ketiga ini nggak lolos, dia nggak syariah. Nah, itu yang menjadi syarat, 3 syarat ketika perusahaan itu memenuhi 3 kriteria ini, itu disebut dengan perusahaan syariah. Jadi, setiap 6 bulan sekali, Bursa Efek Indonesia, Dewan Syariah Nasional, kemudian dengan OJK, itu melakukan screening ya. Melakukan screening, itu yang melakukan kajian adalah DSN sama OJK, kemudian nanti setelah screening, itu akan diinfokan kepada kami sebagai Bursa Efek Indonesia, sebagai regulator pasar, ini loh saham-saham yang syariah, kemudian kita rilis di website-nya Bursa Efek Indonesia. Setiap 6 bulan sekali. Jadi bisa jadi tuh, perusahaan yang dalam 1 semester itu syariah, tiba-tiba nanti di semester berikutnya nggak syariah. Contoh tetangga kita tuh, Sritek. Sritek itu Sritek itu kan syariah ya, karena produksinya dari benang, kemudian dia memproduksi kain, setelah itu dia menjual juga kepada masyarakat, ke pabrik-pabrik yang gede, di luar negeri, di uniformnya tentara-tentara luar gitu. 33 negara di store sama dia. Syariah. Tapi ternyata pada waktu itu tahun lalu ya teman-teman ya, di 2019 malah. 2019 itu hutangnya Sritek itu komposisinya lebih dari 45% yang berbasis riba. Nah, itu kemarin sempat dicoret dari daftar efek syariah. Tapi begitu Sritek itu kemudian mencicil utangnya, yang kemudian komposisi hutangnya itu bisa lebih turun dari 45%, perusahaan tersebut masuk lagi dalam daftar efek syariah. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah gambaran tentang pasar modal syariah. Baik, yang lain kayaknya kemarin udah kita bahas ya teman-teman. Mungkin satu hal yang untuk penyemangat buat teman-teman ya. Tidak ada informasi yang datang dengan sendirinya tanpa kita kelola dengan baik. Artinya kita jangan duduk termenung kemudian berharap bahwa informasi akan datang sendiri. Kita harus sebagai investor, kenapa investor itu jauh di depan orang yang belum jadi investor, karena kita punya kepentingan untuk melihat portofolio kita, melihat saham-saham kita ini. Kemudian update informasi itu akan kita kaitkan dengan portofolio kita. Wah, posisi sekarang batubara lagi naik, apa ya yang berkaitan sama batubara di pasar modal? Oh, berarti saham-saham batubara lagi potensi naik. Oh, ini sebentar lagi COVID-nya sudah mulai mereda, anggaran-anggaran yang akan untuk pembangunan infrastruktur lagi akan kembali meningkat. Berarti saham-saham apa ya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur yang kemudian gitu. Nah, itu informasi itu terus kita dapat ya, terus kita gali kemudian untuk menyusun strategi di berikutnya. Baik, itu mungkin tambahan dari saya dari beberapa hal yang kemarin belum kita sempat bahas. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mbak Nurliana. Terima kasih Pak Wira informasinya.
Berhubung Bapak Wira setelah ini ada agenda, dipersilakan jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Wira. Ya, terima kasih banyak waktu yang diberikan Pak Kosin dan laboratorium ya, Bapak Bu Septi. Terima kasih banyak, dan KSPM juga terima kasih banyak atas kerja kerasnya membantu lab untuk bisa membukakan rekening buat teman-teman nanti. Pesan saya adalah kita terus menggali informasi yang ada dan jangan lupa nanti kita menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Kita menjadi investor dan kita insya Allah sejahtera bersama-sama. Amin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, kepada Bapak Khozin Ahyar MEK RSA, kepadanya dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Sebentar. Untuk materinya biar dari saya dulu karena sepertinya ada sedikit perubahan. Coba nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang sebelumnya. Kalau pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sedikit terkait dengan beberapa alat bantu ya, platform yang membantu kita untuk menganalisis secara teknikal pergerakan harga saham. Nah, hari ini kita akan masuk untuk dasar dari analisis teknikal sendiri. Nah, sebenarnya analisis teknikal itu digunakan untuk mempelajari dari karakter pergerakan harga. Nah, sehingga ini akan sangat membantu investor untuk menganalisis pergerakan suatu harga saham. Jadi kalau kalian mungkin pernah atau sering melihat grafik-grafik yang biasa ditampilkan pada layar ketika yang tadi ditampilkan oleh Pak Wira, itu salah satu jenis grafik yang bisa kita pelajari yang membantu kita untuk menganalisis pergerakan suatu harga saham. Nah, ketika kita menguasai suatu analisis teknikal, maka investor itu akan semakin mampu untuk mengenali peluang-peluang untuk memperoleh keuntungan di dalam suatu pergerakan harga. Jadi biasanya analisis teknikal ini dikuasai oleh para trader ya. Bedakan trader sama investor. Kenapa saya bilang harus membedakan antara trader dan investor? Biasanya kalau trader itu biasanya dia akan mayoritas menggunakan analisis teknikal sebagai analisis utamanya. Karena dia melakukan perdagang, karena mereka para trader ini melakukan transaksi perdagangan saham itu dalam jangka waktu yang pendek, bisa sehari,
pagi beli sore jual atau sebaliknya, kemudian bisa 2 hari 3 hari seminggu. Yang jelas kalau biasanya kalau dalam jangka pendek biasanya itu nggak lebih dari 1 tahun, biasanya 6 bulan biasanya sudah maksimal, biasanya seperti itu. Tapi kalau investor itu biasanya dia memiliki strategi untuk investasi jangka panjang, untuk apa namanya, untuk investasinya, untuk membeli, bertransaksi di pasar saham. Nah, si investor sendiri itu sebenarnya dia juga menggunakan analisis teknikal, tapi analisis teknikal ini dia pergunakan ketika dia mau memutuskan apakah dia harus membeli pada harga berapa nih, ketika pergerakan harga. Ketika ada pergerakan suatu harga saham, dia menggunakan analisis teknikal hanya untuk hal-hal tertentu saja. Misalkan ketika dia mau beli suatu saham A gitu, dia harus tahu kapan, dia harus kenal kapan harga itu waktu yang tepat untuk masuk membeli di saham tersebut. Nah, ini dia menggunakan analisis teknikal, tapi mayoritas penggunaan analisisnya adalah analisis fundamental, yang mana yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Wira, bahwa investor ini lebih banyak menggunakan data-data fundamental, data-data keuangan dari perusahaan. Nah, ketika kinerja keuangan perusahaan bagus, maka berarti prospek bisnisnya ke depan juga akan bagus. Ketika dia memberikan inovasi-inovasi terhadap produk yang diproduksinya, maka ke depan prospek dari perusahaan sendiri itu juga akan bagus. Nah, maka di sini disebutkan bahwa analisis teknikal itu bukan merupakan alat yang bisa menjadikan investor itu seperti cenayang. Cenayang itu mungkin seperti meraup keuntungan gitu, hanya untuk meraup keuntungan, tetapi hanya membantu untuk mengenali potensi pergerakan harga. Jadi yang sudah saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa pergerakan harga saham ini kadang-kadang susah diprediksi. Dia akan bergerak terus-menerus per detik, per sekian detik itu bisa jadi terjadi perubahan harga gitu. Nah, makanya analisis teknikal ini bukan alat untuk bisa menjadikan investor itu meraup untung, tapi bisa untuk meraup untung, tapi itu bukan alat utama, tapi untuk mengenali potensi pergerakan harga. Ketika ada potensi pergerakan harga, kita bisa mengambil kesempatan itu, maka ada kemungkinan kita bisa mendapatkan untung. Nah, analisis teknikal sendiri itu berfungsi untuk memprediksi atau forecasting harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan. Nah, jadi ketika analisis teknikal ini fungsinya adalah untuk memprediksi bagaimana pergerakan harga saham yang akan datang dengan menggunakan data-data historis. Jadi para analis saham, para analisis teknikal gitu ya, analisis teknikal yang dulu pertama kali menemukan analisis ini, itu dia pernah melakukan mungkin studi atau riset gitu ya. Ternyata di dalam beberapa kurun waktu itu, kalau ditarik ke belakang, itu ada beberapa pergerakan harga itu yang sama dengan pergerakan harga yang sekarang, sehingga difungsikan bahwa analisis teknikal ini bisa untuk memprediksi atau forecasting pergerakan harga saham. Jadi ketika ada pergerakan yang bentuknya atau historikalnya sama, tanda-tandanya sama dengan di masa yang lalu, data-data yang di masa yang lalu, pergerakan harga saham di masa lalu, itu ada kemungkinan kita bisa memprediksi ke depannya pergerakan harganya akan ke arah mana. Nah, jadi tidak hanya harga, tapi juga kita lihat dari volume perdagangan sahamnya. Nah, sehingga ini nanti akan kita bisa memprediksi apakah ini akan melanjutkan kenaikan atau continuation terhadap harga suatu saham, atau akan berbalik arah atau biasa kita sebut dengan reversal. Nah, jadi ada 3 prinsip dasar dalam ketika kita melakukan analisis teknikal. Yang pertama adalah price discount everything.
Jadi salah satu keuntungan dalam menggunakan analisis teknikal adalah bahwa pergerakan harga itu cenderung mencerminkan informasi yang beredar di pasaran, apakah itu rumor atau sentimen. Jadi pergerakan harga itu sangat sensitif dengan cukup sensitif ya dengan beberapa rumor ataupun sentimen. Rumor atau sentimen itu biasanya dicenderungkan dengan informasi yang beredar di pasar. Kita kan tahu bahwa ketika suatu perusahaan itu listing di Bursa Efek Indonesia, maka dia dinyatakan sebagai perusahaan terbuka. Makanya kalau teman-teman lihat di logo setiap lembar mungkin surat atau apapun pasti tercantum nama, misalkan Bank Syariah Indonesia ya, pasti di belakang nama Bank Syariah Indonesia ada tulisan TBK yang artinya adalah terbuka. Begitupun dengan Sritex dan beberapa perusahaan lain yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, pasti ada tulisan yang melambangkan bahwa perusahaan itu terbuka. Nah, ketika perusahaan terbuka, seluruh informasi yang terkait dengan perusahaan tersebut itu harus dipublikasi supaya semua publik tahu. Kenapa publik harus tahu? Karena sebagian besar, walaupun hanya sekitar 10%, kepemilikan saham itu adalah milik publik atau milik masyarakat. Walaupun dia hanya sebagian kecil, tapi tetap masyarakat berhak tahu karena ini adalah perusahaan terbuka. Maka sekecil apapun, sedetail apapun informasi yang ada terkait dengan perusahaan tersebut itu akan mempengaruhi sedikit banyak pergerakan harga saham perusahaan tersebut. Makanya kenapa dikatakan prinsip dasarnya adalah price discount everything. Jadi ketika ada suatu rumor atau sentimen yang beredar, itu bisa jadi naik banget harga sahamnya, bisa jadi turun banget. Ketika turun banget itu pasti ada kita bisa dibilang diskon. Kenapa diskon? Karena biasanya harganya itu tidak sesuai dengan wajar gitu harganya. Misalkan contohnya adalah saya mengalami ini pada awal-awal Bank Syariah Indonesia atau pada saat itu namanya BRIS itu pertama kali listing di Bursa Efek lah. Jadi ketika IPO saya beli di harga 500 dan seterusnya. Ketika beberapa waktu gitu harganya semakin turun. Nah, tetapi sebelum pandemi, ketika tahun 2019 menjelang akhir gitu ya, jadi belum ada pandemi, itu memang ketika pertama kali Menteri Erick Thohir itu dilantik menjadi Menteri BUMN, di situ ada kembali wacana terkait dengan merger bank syariah milik Himbara, milik himpunan bank negara, milik BNI, milik BRI, sama milik Bank Mandiri. Itu ada wacana untuk di-merger semuanya. Pada akhirnya ketika awal-awal rumor itu ada, harga itu benar-benar yang naiknya itu ini belum ada pernyataan dari Pak Erick Thohirnya langsung ya. Jadi masih rumor lah, masih nggak tahu ini benar atau salah gitu. Pada saat itu harganya naik, tapi walaupun masih fluktuatif gitu ya pada saat itu, tapi trennya itu naik gitu. Nah, kemudian ketika Pak Erick Thohir berbicara depan publik bahwasanya seluruh bank syariah milik Himbara itu nanti akan di-merger, dan yang menerima mergernya adalah BRI Syariah yang sudah listing di Bursa Efek. Kenapa BRI Syariah? Karena BRI Syariah sudah listing di Bursa Efek, sehingga nanti ke depannya itu akan lebih mudah untuk menjadi perusahaan terbuka. Jadi tidak usah ada lagi nanti proses untuk pencatatan di Bursa Efek lagi. Jadi karena kalau sudah masuk di listing di Bursa Efek itu biasanya segala sesuatunya harus dijaga, tata kelolanya, kinerjanya, dan lain sebagainya harus terjaga. Nah, pada saat itu tuh harga benar-benar naik ketika Pak Erick Thohir awal-awal itu menyatakan bahwa akan memerger Bank Syariah milik Himbara ini. Harganya naik terus hingga angka 1.000 kalau tidak salah pada saat itu. Jadi sempat beberapa kali auto rejection
atas gitu. Jadi beberapa kali sudah kena auto rejection atas beberapa hari gitu, sering banget. Nah, setelah itu sudah mulai mereda, akhirnya harga sudah normal lagi. Sudah beberapa kali juga ada tren penurunan gitu ya. Karena biasanya informasi-informasi itu bersifat sementara gitu. Jadi kalau masanya sudah diperkirakan mungkin para investor sudah mulai jenuh gitu ya, biasanya mereka investor pada keluar dari situ sehingga harganya turun lagi. Jadi banyak hal yang terjadi pada saat Bank Syariah Indonesia awal-awal dulu. Nah, sehingga akhirnya beneran terjadi di bulan awal-awal 2020 sebelum pandemi itu sudah mulai tuh melakukan proses persiapan untuk merger itu semua. Akhirnya pandemi mungkin tertahan sebentar, kemudian ada pelonggaran sedikit gitu ya, ada pelonggaran pada saat itu namanya PSBB, ada pelonggaran, akhirnya dilanjutkan nih programnya sehingga harganya itu sudah kembali naik gitu, seperti biasa, seperti awal-awal waktu ada pernyataan akan di merger Bank Syariah milik Himbara itu. Nah, ini harga-harga ini kan kadang-kadang yang rumor dan sentimen ini yang tidak bisa kita tebak gitu. Misalkan nanti ke depan tahun 2021 nggak tahu nih Bank Syariah Indonesia akan melakukan corporate action apa lagi. Nah, ketika ada corporate action itu biasanya investor itu ketika di harga yang terendah dia akan ketika ada diskon di situ menurut mereka ini harganya diskon mereka akan berburu-buru masuk ke dalam perusahaan tersebut. Ini prinsip pertama. Kemudian prinsip kedua adalah price fluctuate in trend. Pergerakan harga itu cenderung bergerak dalam tren, dalam satu arah ya. Kadang trennya naik, kadang trennya turun. Nah, sampai suatu saat tren tersebut akan berakhir. Nah, jadi kita harus pastikan trennya ini naik apa turun. Nah, ketika trennya sedang naik, kita juga harus bisa memastikan kapan tren ini akan berakhir. Jadi nanti mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya, mungkin di hari Rabu ya kalau tidak salah, nanti kita akan belajar terkait dengan tanda-tanda. Jadi ada beberapa fase gitu ya, ada beberapa indikator yang bisa menggambarkan bahwa suatu harga itu apakah akan terus berlanjut ataukah nanti akan mengalami reversal atau kembalikan arah. Nah, nanti kita akan belajar insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian prinsip ketiganya adalah history repeat itself. Nah, sejarah itu akan selalu berulang. Begitupun dengan analisis teknikal. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan analisis teknikal berarti kita bersentuhan dengan grafik. Nah, grafik ini memiliki pola-pola tertentu yang itu sebenarnya berulang dari masa ke masa. Jadi kalau kita melihat pergerakan harga sekarang itu mungkin kalau kita lihat grafiknya itu mungkin pernah dialami di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi sehingga kita bisa mempelajari historikalnya, bisa mempelajari sejarahnya, pola-pola yang terdahulu itu kita bisa pelajari. Jadi ini 3 prinsip dasar dalam analisis teknikal. Oke, kemudian di dalam analisis teknikal kita mengenal 3 grafik. Yang pertama, yang umum kita gunakan ya. Yang pertama adalah line chart atau chart garis, grafik garis. Kemudian ada bar chart dan yang ketiga adalah candlestick chart. Nanti masing-masing kita akan lihat bagaimana sih line chart itu, bagaimana bar chart itu, bagaimana candlestick. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan melihat dulu 3 kategori analisis teknikal. Yang pertama adalah chart pattern. Nah, untuk chart pattern-nya ada beberapa. Ini yang saya bilang nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan indikatornya. Chart pattern itu ada head and shoulder, kemudian ada double top, double bottom, ada ascending triangle, ada descending triangle, symmetrical triangle, dan wedges. Dan kemudian yang kedua ada candlestick pattern, ada doji, ada angel wing, ada harami, ada kicker, dan yang terakhir adalah technical modern. Technical modern ini ada moving average, ada relative strength index, kemudian ada stochastic dan lain sebagainya. Nah, ini tidak semua kita pelajari karena di waktu kita yang terbatas itu nanti mungkin teman-teman bisa pelajari ini sendiri nanti mungkin dari buku ataupun nanti dari aplikasinya langsung
ataupun nanti di apa namanya di pertemuan keberapa gitu nanti kayak sepertinya ada penyampaian juga terkait dengan analisis teknikal dari tim Indo Premier, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, nanti kita ke depan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak membahas masalah technical modern, moving average, kemudian relative strength index, kemudian ada juga terkait dengan stokastik dan lain sebagainya, ada beberapa lah nanti yang akan kita pelajari. Nah, kemudian, yang pertama kita lihat dulu terkait dengan line chart. Mungkin kalau ini mungkin sudah bagi teman-teman ini sudah umum lah, sering dilihat lah kalau terkait dengan grafik garis. Nah, biasanya kalau dengan posisi seperti ini, kira-kira teman-teman bisa nggak mempelajari kapan kira-kira pergerakan harga itu akan naik atau turun? Karena ketika menggunakan line chart atau grafik garis, itu titik-titiknya ini hanya menggambarkan harga penutupan saja. Misalkan hari ini harga penutupannya di 3.300 misalkan. Misalkan di sini harganya adalah 3.300. Maka titik ini adalah 3.300. Nah, kapan garis ini bisa terbentuk lagi? Ketika keesokan harinya ternyata harga penutupannya adalah sekitar 3.250. Baru kita bisa tarik garis ke sini. Nah, kira-kira kalau model seperti ini, model grafik seperti ini, kira-kira bisa nggak kita menebak atau memprediksi kapan harga tersebut naik, kapan harga tersebut turun? Kapan akan diprediksi kita, bisa nggak kita memprediksi dengan konsep atau model grafik seperti ini? Nggak bisa kan ya? Susah. Karena tidak ada menggambarkan suatu tanda-tanda gitu, atau indikator yang bisa menggambarkan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bar chart. Nah, bar chart ini sedikit lebih mudah dari memprediksinya, sedikit lebih mudah dalam memprediksi dibandingkan dengan line chart. Nah, bar chart ini adalah jenis grafik yang memberikan informasi mengenai harga pembukaan, penutupan, kemudian harga tertinggi dan terendah dalam satu periode tertentu. Nah, jadi di dalam bar chart ini ada 4 informasi yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah harga tertinggi, kemudian adalah harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan. Jadi kalau yang di atas ini adalah harga tertinggi, di bawah harga terendah, kemudian garis strip yang di sebelah kiri itu adalah harga pembukaan, kemudian garis strip di sebelah kanan itu adalah harga penutupan. Nah, chart jenis ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan line chart karena memiliki informasi tersebut. Chart ini disebut juga dengan OHLC chart atau Open High Low Close. Memang kalau dilihat lebih rumit, tapi ketika memprediksi ini lebih gampang karena informasinya ada di sini. Kemudian langsung pada kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh ketika kita menggunakan bar chart. Di sini harga tertingginya adalah 3.800. Kemudian di sini adalah harga pembukaan. Kemudian di sebelah kanannya harga penutupan. Ternyata di sini harga penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaan. Dihitung dengan yang lainnya. Tapi walaupun seperti ini masih ada yang mungkin secara ini lebih rumit ya. Tapi kalau kita memprediksi pergerakan harganya malah bisa lebih mudah gitu, yaitu candlestick. Nah, jadi yang pertama harus sebelum kita lebih dalam membahas terkait dengan indikator teknikal ya, kita harus mempelajari dulu yang konstruksi dari grafik candle. Nah, jadi kalau konstruksi candle di sini kita bisa lihat di sini ada body candle, kemudian di sini ada shadow atau bayangannya. Kalau di atas itu dinamakan upper shadow, kalau di bawah dinamakan dengan lower shadow. Nah, kemudian
kita juga bisa lihat harga tertingginya berapa, harga terendah berapa. Kemudian kita juga, nah di sini yang membedakan dengan bar chart adalah di warnanya. Ketika berwarna hijau, maka di sini menandakan bahwa pergerakan harga sedang bullish atau sedang mengalami kenaikan. Nah, ketika berwarna hijau, ketika sedang bullish, maka itu menandakan bahwa harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan. Lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan. Nah, kemudian kalau semisal berwarna merah, itu dinamakan dengan bearish candle. Nah, biasanya ini warnanya merah, tapi kalau semisal di beberapa buku gitu ya, di beberapa referensi itu juga ada yang tidak menggunakan warna atau berwarna hitam. Jadi kalau ini kita masih bisa, jadi membedakannya adalah kalau berwarna itu biasanya yang digunakan adalah hijau dan merah. Kemudian kalau semisal dia tidak menggunakan warna, biasanya dia menggunakan hitam putih. Nah, kalau hitam putih, hitam itu menandakan bearish candle, yang putih yang tidak memiliki warna hitam, yang tidak memiliki blok warna hitam di body candle-nya itu menandakan bullish candle. Tetapi kalau kalian ke Jepang, kalau ke dataran Cina ya, kalau kalian ke dataran Cina itu pasti warnanya berbalik. Yang merah itu bullish, yang hijau itu malah bearish. Kenapa warna merah itu digambarkan bullish? Karena menurut mereka kalau warna merah itu menurut para Chinese gitu ya, warna merah itu adalah warna keberuntungan gitu. Oke, kita lanjut. Kurang lebih sama yang untuk bearish candle di sini ada harga informasi yang diperoleh itu adalah harga tertinggi, harga terendah, kemudian warnanya yang berbeda itu menandakan bahwa sedang mengalami penurunan gitu ya. Nah, hanya saja yang berbeda di sini adalah open close-nya. Ketika warna merah berarti harga penutupan itu lebih rendah dibanding harga pembukaan. Nah, jadi harus diperhatikan kalau tadi kan kalau sebelumnya kan kalau di bar chart itu dia harga penutupan dan pembukaannya digambarkan di garis vertikal yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, tapi kalau di candlestick itu hanya dilihat dari warna saja. Nah, dilihat dari warna, kemudian ketika dilihat dari warna kita bisa menentukan ini harga penutupannya di bawah, di rendah atau tinggi gitu. Oke, satu konstruksi candlestick itu mengartikan bahwa harga tersebut harga terbentuk selama kurun waktu tertentu. Jadi jadi satu candle ini bisa menggambarkan suatu kurun waktu, bisa sehari, bahkan bisa satu candle ini bisa menggambarkan beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Jadi satu candle ini bisa mengartikan pembentukan harga di satu kurun waktu gitu. Nah, time frame yang digunakan juga memiliki arti sendiri. Misalkan candle daily. Candle daily itu artinya satu konstruksi candle itu terjadi dalam kurun waktu perdagangan selama satu hari. Candle weekly itu artinya satu konstruksi candle terjadi dalam kurun waktu perdagangan selama satu minggu, dan candle monthly artinya satu konstruksi candle terjadi dalam kurun waktu perdagangan selama satu bulan, dan seterusnya tergantung time frame yang digunakan. Jadi nanti kalau misal kita menggunakan aplikasi gitu ya, aplikasi Indomaret ataupun aplikasi apapun itu yang memunculkan suatu grafik candle gitu, nanti di sini nanti kalian bisa pilih time frame-nya. Time frame-nya bisa satu hari, bisa per menit, bisa per detik, bisa per jam gitu ya, atau per minggu, per bulan, per satu tahun, itu juga itu ada semuanya, ada time frame-nya. Jadi kalian bisa pilih. Tergantung kalian mau menganalisisnya seperti apa. Oke, cara membaca candlestick ini sangat mudah daripada kita membaca harga melalui bar chart dan line chart. Candlestick berwarna putih dan hijau berarti candlestick bullish, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian candlestick berwarna hitam atau merah berarti candle bearish. Nah, perhatikan bahwa pada candle itu ada yang disebut body atau badan, yaitu selisih antara harga open dan harga close, dan juga shadow atau bayangan ekor yang selisih antara harga tertinggi
atau terendah, dan harga pembukaan atau penutupan. Nah, panjang body candle itu bisa cukup memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena semakin panjang body candle itu dapat diartikan semakin jelas arah pasar yang terlihat melalui batang candlestick. Nah, kalau jadi ini bisa menggambarkan pergerakan harga ya. Body candle itu bisa menggambarkan pergerakan harga dan juga lamanya. Kalau body candle penuh seperti ini, itu diprediksi bahwa penurunan harga itu tekanan jual atau tekanan belinya itu lebih besar dibanding tekanan yang berlawanan gitu. Misalkan ini kan body candle-nya merah ya, berarti di sini adalah tekanan jualnya itu lebih besar daripada tekanan beli. Nah, semakin panjang shadow atau semakin panjang shadow, semakin panjang bayangan atau ekornya ini, maka menunjukkan semakin besar tekanan balik yang diberikan pasar atas tren yang terbentuk saat ini. Jadi kalau ekornya ini panjang ini akan menunjukkan bahwa semakin besar tekanan arah balik yang diberikan pasar pada saat itu. Misalkan ini adalah ini karena warna hijau ya, maka trennya adalah tren tekanan pasar untuk membelinya itu lebih besar daripada tekanan jual. Nah, karena ini kan masih panjang, kemudian akhirnya di hari berikutnya di sini ada penurunan. Karena kalau kita lihat dari ekornya ini tidak terlalu panjang. Apalagi kalau ekornya hanya sedikit seperti ini. Nah, ini ada kemungkinan di periode di waktu setelahnya ini ada kemungkinan itu akan turun gitu. Jadi akan berbalik arah. Ada kemungkinan untuk berbalik arah. Jadi semakin panjang semakin panjang shadow-nya atau bayangannya ekornya itu, maka semakin besar tekanan balik yang diberikan pasar atas tren yang terbentuk pada saat itu gitu. Nah, ini adalah contoh dari candle daily chart. Jadi ini adalah pergerakan harian, time frame harian. Nah, di sini kan ada banyak bentuk-bentuk nih. Nanti di sini ada namanya apa. Nanti itu mungkin tidak semua bisa terbahas di dalam pertemuan ini ya. Nanti mungkin dari Indo Premier yang bisa lebih lanjut untuk memberikan penjelasannya. Ini adalah weekly atau mingguan. Ini jadi lebih sedikit dia. Lebih sedikit lagi. Kemudian kita bisa lihat ini adalah monthly. Ini adalah bulanan. Ini juga jadinya lebih sedikit karena time frame-nya itu di bulanan. Jadi dalam satu bulan ini ada tiga model candle, ada tiga grafik candle gitu. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan tren dalam pergerakan harga gitu ya di grafik, kita sedikit mungkin nanti ini lebih detailnya lebih banyak nanti kalian baca sendiri. Untuk sejarah candlestick sendiri sebenarnya penemunya adalah Munehisa Homa. Jadi singkatnya ini adalah pada tahun 1700-an ini adalah merupakan seorang penjual atau pengusaha beras di Jepang. Nah, yang mana dia terkenal karena dia bisa memprediksikan pergerakan harga-harga beras pada masanya dan masa yang belum terjadi dengan menggunakan harga-harga yang sudah lalu. Jadi ini dia orang Jepang ini memprediksikan harga-harga beras yang jadi dia punya catatan gitu, punya catatan historical di masa yang lalu, harga-harga beras yang di masa yang lalu gitu, yang sudah lewat. Nah, ketika dia punya data-data tersebut, nah akhirnya dia bisa memprediksi pergerakan harga beras itu di masa yang akan datang gitu. Misalkan besok nih harga beras kiranya berapa, kemudian sebulan lagi, 3 bulan lagi, nah itu yang dia gunakan. Jadi sebenarnya awal candlestick ini berasal dari Jepang
Ini adalah Munehi Sahoma penemunya, makanya Munehi Sahoma ini dijuluki sebagai Father of Candlestick. Yang mana dulunya sebenarnya candlestick ini bukan digunakan untuk saham, tapi lebih untuk memprediksi pergerakan harga-harga beras di Jepang pada masa tersebut gitu. Jadi singkatnya sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian semakin berkembang ilmu candlestick ini, akhirnya ada satu instansi gitu, institusi ya gitu ya di Jepang yang mengembangkan grafik candle ini untuk berbagai kebutuhan gitu, untuk berbagai keperluan. Kalau awalnya cuma beras, kemudian pernah juga digunakan untuk mengumpulkan laporan cuaca tahunan, kemudian sempat juga digunakan untuk mempelajari psikologi para investor di sana. Akhirnya terus berkembang sehingga sampai dengan saat ini grafik candlestick ini digunakan oleh kita semua sebagai investor maupun trader gitu ya, untuk memprediksi pergerakan harga saham. Oke, ini ada sedikit terkait dengan pola candlestick. Pola candlestick ini secara ringkas ya, secara sederhana, tapi nanti kalau detailnya nanti bisa kalian pelajari di berbagai seminar ataupun workshop terkait dengan analisis teknikal ya. Yang pertama adalah kalau yang A ini, yang tanda plus ini namanya adalah doji. Mungkin kalau kita lihat di grafik yang sebelumnya tadi, di contoh grafik yang sebelumnya ada yang model seperti ini. Nah, ini namanya adalah doji. Secara keseluruhan bentuknya ini adalah doji. Kemudian yang A ini kalau bentuknya seperti ini itu dinamakan doji. Nanti masing-masing ini sebenarnya ada maknanya, cuma kita tidak bisa bahas di sini karena waktu terbatas. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, vertikalnya di bawah itu dinamakan gravestone doji. Kalau di atas ini ada, kalau vertikalnya di atas, paling atas ini dinamakan dragonfly doji. Nah, kemudian ketika vertikalnya di tengah, kemudian garis horizontalnya lebih panjang, maka itu dinamakan Langlands doji. Nah, nanti di sini juga ada dengan bentuk-bentuk engulfing, harami, kicker, ini juga ada bentuk-bentuknya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk pada trend and reversal. Nah, trend and reversal sendiri itu akan mempelajari ciri-ciri harga apakah sedang naik atau turun. Apakah tren kecenderungannya itu, tren kecenderungan arahnya itu apakah naik atau turun atau kebalikannya. Nah, jadi tren itu bisa kita bahasakan sebagai apakah pergerakan harga ini cenderung naik atau cenderung turun. Itu tren. Tapi kalau reversal itu dibahasakan dengan kapan nih, gampangnya gini nih, reversal itu pembalikan arah. Jadi ketika suatu tren itu ketika suatu harga saham itu sedang mengalami tren, nanti di situ ada ciri-ciri kapan harga suatu saham itu akan reversal atau akan mengalami perbalikan arah. Yang tadinya mungkin naik gitu ya, trennya naik terus naik, kemudian ada satu waktu nanti ada ciri-ciri tertentu atau indikator-indikator tertentu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya nanti yang menggambarkan bahwa ini nanti pergerakan harga sahamnya nanti bakalan reversal atau akan ada pembalikan arah. Yang tadinya naik berarti kalau pembalikan arah menjadi turun. Nah, ketika sedang tren naik, maka akan terbentuk puncak-puncak yang semakin tinggi dan lembah-lembah yang semakin tinggi atau dalam. Ciri ini harus muncul secara bersamaan. Puncak dan lembah tadi ini harus muncul secara bersamaan dan sepasang. Nah, ini ketika puncak dan lembah itu semakin tinggi, maka ini dikatakan sedang mengalami uptrend atau sedang mengalami tren naik. Kita lihat. Oke, nanti gampang. Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya ketika kecenderungan harga saham sedang turun, maka grafik akan terbentuk puncak dan lembah yang semakin turun. Nah, kalau tadi ketika uptrend tadi puncak-puncak dan lembah-lembahnya itu semakin tinggi itu akan menandakan bahwa sedang uptrend. Nah, ketika puncak dan lembah tadi yang harus sepasang ini tadi semakin turun, maka ini disebut dengan downtrend. Nah, ada juga yang dinamakan dengan sideways atau pergerakan tanpa kecenderungan arah atau juga disebut dengan sedang konsolidasi. Jadi kalau kalian biasanya menonton
program bisnis ya, ekonomi dan bisnis yang membahas terkait dengan pergerakan harga itu biasanya banyak tuh yang analis-analis sekuritas yang mengatakan bahwa sedang konsolidasi. Nah, kalau sedang konsolidasi itu berarti pergerakan harga itu tidak ada kecenderungannya, jadi sideways, jadi datar gitu. Kalau kita tarik garisnya itu akan datar. Oke, kita lihat di sini, ini sudah kita bahas. Oh, sorry, ini lebih ke teknis. Jadi 3 jenis trendline tadi, yang uptrend, kemudian downtrend atau no trend, itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Nah, uptrend atau bullish adalah terbentuknya pola higher low dan higher high sehingga mirip seperti sebuah tangga naik. Biasanya terdiri dari banyak candle bull daripada candle bear. Bull-nya maksudnya bullish, bear-nya adalah bearish. Jadi kalau saya bahasa di teknikalnya, yang lembah yang semakin tinggi dan puncak yang semakin tinggi itu maksudnya adalah higher low dan higher high. Higher low itu adalah lembahnya, kalau higher high itu adalah puncaknya. Nah, kemudian downtrend atau bearish adalah terbentuknya pola lower high dan lower low sehingga mirip seperti sebuah tangga turun. Nah, kalau pada saat kondisi downtrend itu biasanya candle bearish-nya lebih banyak daripada candle bullish. Nah, jadi lower high dan lower low. Diingat higher low, higher high, lower high, dan lower low. Nah, kuncinya adalah di situ. Kemudian ada no trend atau sideway itu tidak terbentuknya pola lower high, lower low maupun higher low dan higher high sehingga mirip dengan amplitudo teratur. Biasanya jumlah candle bullish dan jumlah candle bearish itu sama. Jadi kuncinya ketika kita membaca trend line dari suatu pergerakan harga saham adalah higher low, higher high, kemudian lower high dan lower low. Kuncinya di situ. Jadi kalian pegang kuncinya di sini adalah higher low dan higher high dan juga lower high dan lower low. Oke, yang pertama kita lihat dari uptrend atau bullish. Nah, untuk mencari uptrend, pertama kita perlu menghubungkan harga terendah dari setiap candle sesudahnya. Minimal ada 2 bentuk higher low. Misalkan kita lihat ini harus pasang ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada garis. Di sini kita bisa di sini ada garis higher low. Kemudian ini kan bisa kita tarik garis nih di bawahnya nih, yang ketika uptrend bullish tadi kan dikatakan bahwa lembahnya semakin tinggi gitu, lembahnya itu akan semakin tinggi atau higher low. Jadi ini harus ada sepasang. Kalau harus sepasang berarti minimal 2 lah. Nah, ini kan di sini kan ada lembah yang terdalamnya, tapi lembah yang terdalam ini membentuknya semakin tinggi sehingga kita bisa tarik garis seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua kita hubungkan harga tertingginya juga atau higher high-nya tadi, higher price atau higher high-nya. Dari setiap candle sesudahnya minimal ada 2 bentuk higher high yang terbentuk atau sepasang tadi. Nah, di sini kan kita lihat nih ada higher high di sini, kemudian ada higher high di sini, dan di sini. Sehingga kemudian kita bisa tarik garis dari candle ini sehingga terbentuklah baru kita bisa menyimpulkan bahwa tren yang dialami oleh pergerakan harga suatu saham perusahaan itu adalah sedang uptrend gitu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan ini baru kalian bisa menyimpulkan bahwa harga saham tersebut sedang uptrend. Jadi harus bisa menentukan titik-titik puncak terdalam dan juga lembah terdalam dan juga puncak tertingginya di mana. Kemudian ketika sedang downtrend, kita juga bisa lihat di sini. Yang pertama yang kita perlukan adalah menghubungkan harga terendah atau lower low atau lembah terdalamnya. Kita bisa lihat di sini lower low-nya. Di sini ada titik yang paling rendah, titik candlestick yang paling rendah.
Kemudian setelahnya itu juga ada titik candlestick yang paling rendah, juga ada di sini. Minimal ada 2 ya, minimal ada 2 baru kita bisa memastikan. Nah, sehingga bisa kita tarik garis yang pertama di sini. Sorry. Kita bisa tarik di sini. Bisa tarik garis di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah highest price atau lower high-nya. Lower high-nya, harga terendah. Puncak tertingginya di berapa? Puncak tertingginya. Kita kasih titik-titik dulu, kita lingkari titiknya, lower high-nya berapa. Yang pertama lower high terjadi di sini, kemudian di sini. Nah, lower high-nya ini, puncak-puncak harganya ini, itu akan semakin turun kalau sedang downtrend. Misalkan kita tarik time frame-nya misalkan 1 bulan gitu ya. Setahun deh biar banyak. Nah, ini bisa kita tarik. Setelah kita temukan titik-titiknya, baru kita bisa tarik garis lurus. Apakah dia sedang mengalami penurunan atau sedang tren naik gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan titik-titik dan kita sudah temukan garis lurusnya, kita bisa menentukan garis lurusnya, maka baru kita bisa menyimpulkan apakah pergerakan harga suatu saham itu sedang mengalami uptrend ataupun downtrend. Kemudian yang terakhir yaitu adalah no trend atau sideways. Nah, sideways ini berbeda. Jadi kalau kita lihat lower kita lihat higher high, kemudian higher low, lower high dan lower low-nya itu setelah kita kasih titik-titik gitu ya, tanda-tanda harga lembah terdalam dan puncak tertingginya itu ternyata dalam satu time frame gitu ya, dalam satu kurun waktu gitu ya, setelah kita tandai. Nah, kemudian kita tarik garis lurus, maka dia akan datar seperti ini. Nah, ketika kita menghasilkan ketika kita menarik garis lurus ini datar seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham itu sedang mengalami sideways atau sedang konsolidasi. Oke, jadi tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana tadi kita melihat ketika uptrend seperti apa, downtrend seperti apa. Nah, kemudian di sini sedikit gambaran terkait dengan maksud dari reversal gitu ya. Yang pertama, salah satu ciri pergerakan harga saham reversal adalah pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend. Jadi kita bisa lihat tadi kan sudah kita bisa menarik garis di candlestick ya, kapan ketika titik terendah lembahnya, kemudian titik tertingginya. Nah, nanti yang namanya reversal itu nanti kan akan ada pembalikan arah. Jadi kita bisa lihat ketika nanti sudah ada ciri-cirinya di atas. Nah, di sini ada kemungkinan ketika tadi sudah uptrend gitu ya, nanti ada satu ciri-ciri atau indikator yang menandakan bahwa ini pergerakan harga sahamnya ini akan turun gitu. Jadi ada indikatornya. Begitu juga dengan ketika downtrend. Nah, ketika downtrend nanti ada masanya harga itu akan berbalik arah. Ada masanya nanti downtrend itu berakhir dan akan berbalik arah. Nah, nanti itu juga ada indikatornya. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fazin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore ini. Kemudian untuk peserta Zoom bisa boleh silahkan bertanya 3 penanya terlebih dahulu ya. Boleh speak up langsung atau bisa di kolom chat Zoom.
Ya, untuk yang mau bertanya silakan ya, 3 pertanyaan dulu di kolom chat Zoom atau bisa langsung on mic. Oke, Pak Khozin, ini ada pertanyaan Ya, silakan. dari Rio RDF. Sebelum membaca chart, alangkah baiknya kita menentukan support dan resistance terlebih dahulu. Jika arah candle belum menembus resistance dan arah pergerakan garis masih cenderung biris ketika disandingkan dengan moving average 10 dan 30 peserta MACD, jika adanya divergen, pertanyaannya jika biris apakah cocok untuk open buy? Bukan investor membeli pada harga terendah. Oke, biasanya ini kalau saya lihat dari pertanyaannya, jika arah candle belum menembus resistance dan arah pergerakan garis masih cenderung bearish ketika disandingkan dengan moving average 10 dan 30 serta MACD jika adanya divergen, pertanyaan jika bearish apakah cocok untuk open buy. Jadi gini, tidak semua tidak setiap ketika suatu harga pergerakan saham itu sedang mengalami bearish, itu tidak semuanya harus diidentikan bahwa ini saatnya kita membeli harga saham gitu. Tidak semuanya tepat seperti itu. Kalau saya sendiri membacanya adalah seperti yang saya tadi katakan, ada indikator-indikator tertentu. Ketika harga tersebut sudah ada indikator yang menandakan bahwa ini adalah saat yang secara indikator ya, kita kan berdasarkan ilmu pengetahuan nih, berdasarkan indikator ini adalah ilmu pengetahuan yang sudah atau teori yang sudah disebar kemana-mana gitu loh. Jadi tidak semuanya gitu. Apabila masih ada potensi penurunan, kalau saran saya itu memang harus nunggu terlebih dahulu. Jadi ada momennya.
Nah, ketika ada momen yang pas untuk ketika momen tersebut yang sekiranya oh ini kayaknya sudah cukup deh untuk harga penurunannya berdasarkan analisis kita ya. Karena seperti yang saya katakan di awal dulu itu pertemuan minggu lalu itu bahwasanya setiap seni dari analisis di pasar saham, di pasar modal gitu ya, terutama teknikal, seninya adalah di analisis teknikal ini gitu. Karena kenapa? Karena setiap analis itu bisa berbeda-beda hasil analisisnya. Nah, kalau dari pribadi saya itu tidak semuanya ketika bearish itu cocok untuk di open buy gitu. Tidak semua ketika bearish itu tidak semuanya itu cocok untuk di open buy gitu. Jadi ada momen-momen tertentu ketika harga itu memang sedang turun gitu ya, sedang trennya turun, itu ada saat-saat tertentu itu yang menurut kita, yang berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan candle-nya itu pas gitu untuk dibeli, walaupun kita sebenarnya belum tentu benar gitu analisis kita. Bisa jadi mungkin besok ada informasi apa, ada sentimen apa, ada sentimen positif apa yang bisa membalikkan pergerakan harga saham ini gitu. Sekali lagi ini adalah prediksi gitu. Jadi bisa salah, bisa benar. Jadi setiap analis itu hasilnya bisa berbeda-beda dan juga kadang bisa salah dan bisa benar. Hanya saja yang ditekankan ketika menganalisis adalah dasarnya itu harus ada. Ketika kita menganalisis itu dasarnya harus ada. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hal tersebut, sebenarnya ada beberapa sih, mungkin saya sampaikan minggu depan ya, atau nanti sebenarnya ada beberapa indikator lagi, atau ada beberapa hal dasar sebelum kita masuk ke indikator terkait dengan analisis harga saham ya, dengan analisis teknikal, tapi nanti insya Allah saya sampaikan minggu depan sebelum masuk ke indikatornya gitu. Mungkin itu sih yang saya rasa untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi nanti kalau masih ada yang bingung, nanti kita diskusi bareng-bareng. Gimana ini dari Rio ya? Jadi kalau saya sih seperti itu gitu loh. Karena kadang-kadang kita kalau menganalisis teknikal gitu, kadang-kadang ada masa-masa namanya adalah swing trap gitu. Jadi ada jebakan-jebakan Batman-nya juga gitu. Ini yang menjadi seni dari analisis teknikal gitu. Jadi kadang-kadang kita makanya tadi kita tidak tahu ya, besok misalkan perusahaan hari ini misalkan turun harganya ini minus berapa persen gitu. Hari ini turun berapa persen. Kemudian kita nggak tahu nih besok nih ada sentimen apa nih. Kadang jangankan besok keesokan harinya, setiap sesi perdagangan aja kadang-kadang kalau semisal ada sentimen baru atau ada rumor baru yang positif gitu ya, kadang-kadang itu bisa berbalik arah gitu. Bisa tiba-tiba berbalik arah pergerakan harganya. Nah, itu yang kadang-kadang, makanya saya pernah ketika saya ikut pelatihan gitu ya, saya selalu dipesankan hati-hati, banyak jebakan-jebakan Batman gitu. Jadi ada swing trap lah, kalau bahasa di teknikalnya itu swing trap. Jadi lebih baik terlambat sedikit gitu ya. Lebih baik terlambat sedikit daripada ketika kita sudah beli gitu ya. Justru malah apa ya istilahnya? Malah tembus ke level yang lebih rendah lagi atau lebih tinggi lagi gitu. Kalau ketika kita beli di harga rendah kemudian tembus di harga tinggi, ketika kita tetap memegang, menghold atau menyimpan di harga tersebut, kita akan untung. Tapi ketika kita sudah plek kemudian kemudian kita jual gitu ya, tahu-tahu malah swing trap, malah harganya malah tembus lebih tinggi gitu. Nah, kita cukup ada kerugian di situ. Ruginya bukan kerugi apa, jadi kita cuma berhasil memperoleh capital gain yang segitu aja gitu loh, padahal ini masih ada swing trap sedikit ke atas gitu. Kemudian kalau kita ketika di harga rendah gitu, ketika di harga rendah
kita beli gitu ya, kemudian setelah kita beli di harga terendah tersebut, tiba-tiba langsung ketika tiba-tiba swing trade gitu, harganya malah tembus ke harga yang lebih rendah lagi, itu justru kita malah jadinya ada kerugian di situ, ada loss, ada capital loss di situ. Jadi kalau saran saya seperti yang pernah saya pelajari di beberapa kesempatan juga gitu, kalau saran dari analis senior gitu ya, analis senior itu lebih baik terlambat sedikit daripada kita harus menanggung yang lebih dalam lagi gitu. Karena yang harus dijaga adalah swing trade-nya ini gitu. Seperti itu. Kalau saran saya ya. Baik, Rio, ada feedback enggak? Sedikit ya, ada tambahan sedikit terkait dengan minggu lalu. Saya kan sudah pernah bilang, sudah pernah janji untuk menampilkan sedikit tampilan dari investing itu sendiri. Nah, ini adalah contoh investing.com yang pernah saya sarankan. Di sini justru lebih lengkap ininya, apa namanya, terkait dengan candle-candlenya. Oke, misalkan kita cari Antam gitu ya. Tapi kalau mau mendapatkan detail datanya, kita harus bikin akun dulu di sini. Gratis kok, nggak berbayar, kecuali kalian nggak mau ada nggak mau ada iklan-iklan seperti ini. Kalau mau yang nggak ada iklannya itu harus berbayar. Oke, di sini agak nge-lag. Oke, ini anggap aja kita Adaro ya. Nah, kalau di investing di sini kita bisa melihat data historisnya, grafiknya seperti apa gitu.
Sepertinya loadingnya lama nih. Mungkin next saja nanti, minggu depan aja nanti kita sedikit, saya akan lihat. Biasanya nggak loading kayak gini. Oke, silahkan ke moderator lagi. Terima kasih Pak Khozin atas waktunya. Menginjak acara yang terakhir, yakni penutupan. Hadirin yang terhormat, demikian acara pertemuan ke-6 dan 7 membahas tentang pengenalan candle pola pergerakan saham, bearish, sideways, dan bullish. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Khozin yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Iya Pak, silahkan.